Shalom, pada saat ini saya akan menjelaskan firman Tuhan kepada para pemirsa sekalian yang terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Para pemirsa sekalian, kita akan belajar satu teks saja, yaitu satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-16. Tentu kita mengetahui bahwa kisah daripada atau konteks daripada kitab Kolose ini tentu itu berbicara kepada sebuah jemaat yang ada di Kolose, supaya mereka sebagai manusia yang baru seharusnya menjadikan dirinya sebagai orang yang suka belajar, ya. Makanya kalau kita melihat pada konteks yang kita baca, dikatakan manusia yang baru. Tentu menjadi manusia yang baru ya harus memiliki kegairahan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, ya. Yang sebelumnya dia manusia yang belum mengenal Tuhan, sekarang ketika dia menjadi manusia yang baru, hidup yang baru oleh karena Kristus, tentu dia harus memiliki kegairahan yang lebih lagi untuk mengenal siapa itu Kristus. Nah, dalam hal ini yaitu perkataan Kristus itu sendiri. Makanya di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Nah, kita tidak bisa memahami perkataan Kristus itu datang sendirinya tanpa kita belajar, ya. Jadi kita tidak boleh pasif, ya. Kita tidak bisa memahami bahwa perkataan Kristus itu datang kepada kita. Kita bisa memahami perkataan Kristus itu dengan sendirinya tanpa kita harus belajar. Makanya itulah sebabnya sebagai orang Kristen tentu tidak boleh anti dengan belajar, ya. Kita harus memahami Alkitab secara benar, apalagi dalam konteks ini dikatakan manusia yang baru, ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Seperti yang saya katakan tadi, sebagai manusia yang baru harus memiliki gairah yang lebih lagi untuk mempelajari tentang Alkitab. Sehingga dengan demikian kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain dan seterusnya. Karena apa? Tentu sebagai orang yang percaya yang sudah menerima Yesus Kristus, tentu ini akan dipersiapkan menjadi seorang pengajar. Pengajar dalam arti nggak mesti berkhotbah, ya, nggak mesti. Sekalipun memang ya ada kesempatan, ya, tapi tidak mesti berkhotbah. Tapi mengajar artinya memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Itu menjadi tugas setiap orang percaya. Nah, apa yang akan diberitakan kalau dia sendiri tidak memahami perkataan Kristus, tidak memahami apa yang Yesus inginkan? Nah, apalagi kalau kita tarik dalam hal ini sebagai seorang hamba Tuhan, sudah sepantasnya seorang hamba Tuhan itu tahu secara mendalam tentang firman Tuhan. Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh menjadi seorang pendeta itu secara instan, ya, karena dia tahu sedikit, karena dia tahu bisa cakap dia berbicara di depan publik, dia langsung serta-merta dijadikan menjadi pendeta atau pengkhotbah. Makanya juga sampai saat ini juga saya tidak terima ketika ada orang agama sebelah baru bertobat, tiba-tiba diangkat menjadi pembicara. Harusnya dia harus belajar dulu mengenal firman Tuhan. Ya, betul, mungkin di agama sebelah dia sudah menjadi pembicara, tapi kan dia memahami teologi atau ajaran yang lain, bukan ajaran Kristen. Nah, itulah sebabnya kembali kepada teks ini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan. Artinya apa? Sebagai manusia yang baru, perkataan Kristus, ya, dalam hal ini teologi, jangan terlalu anti dengan istilah teologi, ya. Teologi atau ilmu yang mempelajari tentang Allah. Sebatas Allah menyingkapkannya di dalam Alkitab, menceritakannya di dalam Alkitab, itu harus kita pelajari. Itu tidak datang, oh tiba-tiba pintar dia, tanpa belajar Alkitab, tanpa belajar teologi.
Nah, saya tidak mengatakan bahwa di Alkitab, memang di Alkitab tidak ada ketika menjadi seorang pendeta harus sekolah teologi, tidak demikian. Tapi setidaknya menjadi seorang pendeta itu harus memiliki keterampilan untuk belajar. Jangan karena dia sekolah teologi pun belum tentu juga dia mahir di dalam belajar teologi, ya tidak tentu. Nah, artinya begini, sedangkan orang yang belajar teologi saja bisa saja dia tidak bisa mengajar firman Tuhan lebih dalam, apalagi orang yang tidak sekolah teologi, ya itu akan lebih kacau lagi. Nah, itulah sebabnya saya ingin mengatakan kepada para pemirsa sekalian, kalau menjadi seorang pengajar, atau dalam hal ini ketika kita ingin menceritakan tentang Injil kepada orang lain, ya tentu kita harus belajar terlebih dahulu. Karena kalau kita belum belajar, apa yang ingin kita ceritakan kepada mereka, supaya kita tidak ditolak. Karena nanti banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan dijelaskan, yang akan ditanyakan kepada kita. Kita nanti kalau tidak bisa jawab bagaimana? Nah, itulah sebabnya saya bacakan sekali lagi, hendaklah perkataan Kristus, firman Allah ya, atau teologi ya, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi ini sebenarnya tidak hanya kepada pendeta atau yang mau jadi pendeta ya, malah kalau kita tarik ke sana maksudnya ya, tapi ini lebih ke arah semua orang yang percaya kepada Yesus, karena di sini konteksnya manusia yang baru, jemaat yang baru yang sebelumnya belum percaya kepada Yesus, diharapkan ya harus perkataan Kristus itu harus diam di antara kita dengan segala kekayaannya, sehingga sebagai orang percaya kita bisa mengajar orang lain yang belum percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya firman Allah ini menolong kita supaya menjadikan kita sebagai orang Kristen, terkhusus sebagai seorang pendeta, pengajar, bahkan dosen, memiliki keterampilan, memiliki hati, hasrat untuk terus belajar. Ya, untuk terus belajar firman Allah. Ya, jangan anti ya tentang belajar firman Allah, belajar teologi, jangan anti. Semuanya itu harus kita pelajari supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Kiranya ini menolong kita supaya kita semakin hari lebih gairah di dalam belajar, sehingga kita bisa mengajar orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.